Monggo Bu Eni. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Lydia, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Alhamdulillah baik, sehat Bu. Alhamdulillah. Nggih Bu, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan untuk bisa selalu mendampingi anak-anak. Bagaimana Bu? Tadi katanya Bu Lydia mau menyampaikan sesuatu kepada saya. Hal apa ya Bu yang ingin disampaikan? Iya Bu Eni, aduh ini saya sudah beberapa hari nih mau menyampaikan kepada Bu Eni. Begini Bu, saya akan menyampaikan perihal murid di kelas saya Bu, terutama di kelas 6C. Yaitu adalah masalah yang saya hadapi Bu di kelas anak-anak saya di kelas ini loh Bu. Anak-anak itu Bu, kan setiap hari di sekolah kita itu kan diberikan kudapan ya Bu ya atau jajanan sehat saat istirahat pertama Bu. Tetapi kadang jajanan sehat ini malah nggak habis Bu sama anak-anak. Bahkan kadang di meja itu masih ada beberapa banyak yang tersisa Bu. Nah, kadang saya tanya sama anak-anak, kenapa sih kok nggak dimakan gitu ya? Saya juga sempat memanggil sama beberapa anak yang nggak mau makan, Bu. Katanya tuh mereka tuh nggak cocok, Bu, makanannya itu. Malah kadang makanan itu sudah nggak sesuai dengan selera anak-anak. Bahkan kadang pernah sampai dibuang di tempat sampah itu loh, Bu. Gimana ya, Bu ya, masalahnya ini, Bu? Oh, begitu jadi masalahnya, nggih Bu. Ibu Lydia itu jadi menghadapi masalah di mana berkaitan dengan sisa kudapan anak-anak gitu ya Bu ya. Yang Hmm. tidak habis dimakan, malah kadang kalau tidak cocok mereka buang gitu. Eh, Ibu Lydia ingin sebenarnya anak-anak itu bisa menghabiskan kudapan dari sekolah ya Bu. Dan tidak ada sisa makanan dari kudapan yang mereka makan. Jadi tadi kan Bu Lydia sempat WA sama saya ya ingin ngobrol ya. Kira-kira tujuan apa Bu Lid yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Iya Bu, sebenarnya saya tuh ingin menemukan cara ya Bu, gimana caranya ya Bu ya? Cara atau solusi untuk murid-murid saya nih loh Bu di kelas 6C itu mau menghabiskan makanan atau jajan sehatnya Bu, tanpa harus membuang makanan tersebut gitu loh Bu. Maksudnya kalaupun tidak cocok dengan selera anak-anak gitu. Maksud saya itu biar mereka tuh bisa menghargai makanan Bu yang diberikan gitu tanpa mengeluh ini itu rasanya ndak enak dan sebagainya. Sebenarnya itu sih Bu tujuan saya untuk menemui Bu Heni pada malam ini, hari ini Bu. Ya. Oke, baik Bu. Berarti Bu Lydia ini ingin mendapatkan cara ya Bu ya, atau solusi supaya murid-murid Bu Lydia ini mau menghabiskan kudapan atau jajanan sehat yang diberikan oleh pihak sekolah tanpa harus membuang. Sejauh ini Bu Lid, kira-kira kendala apa yang Bu Lydia alami terkait perilaku anak-anak yang kurang menyukai jajanan sehat tadi, Bu? Hmm, iya Bu, saya mengalami kendala Bu, yaitu terkait dengan pembiasaan atau budaya jajan Bu, yang sehat itu seperti apa. Kemudian saya melihat mental pada anak ini terutama budaya untuk menghargai setiap makanan itu loh Bu masih belum terlihat Bu. Mereka tidak merasa bahwa membuang makanan itu kan sesuatu yang mubazir gitu loh Bu. Kemudian bagaimana murid-murid ini belum sepenuhnya Bu mengetahui betapa sulitnya Bu ya untuk proses membuat jajanan sehat itu kan butuh usaha Bu, butuh waktu, juga butuh biaya, juga perjuangan dari orang yang mengolahnya. Nah, di sini saya juga ingin anak itu juga belajar, Bu. Terutama saya juga belajar bagaimana memposisikan saya sebagai posisi kontrol manager di kelas, Bu. Nah, kebetulan saya juga sedang belajar, Bu, terkait dengan restitusi juga keyakinan di kelas. Hal ini tentu juga sangat berpengaruh ya, Bu, untuk budaya positif di kelas, khususnya di kelas saya, Bu.
Oh, berarti kendala yang dihadapi Bu Lydia itu karena mental murid-murid ya Bu ya, yang terhadap budaya untuk menghargai setiap makanan ini mereka masih sangat kurang ya Bu ya. Terus kira-kira harapan apa yang Bu Lydia inginkan? Iya Bu, saya tuh punya harapan yang besar sekali Bu sama anak-anak ini Bu. Yaitu bahwa saya tuh ingin anak-anak itu murid-murid tuh bisa menghargai lah Bu hasil kerja kerasnya orang lain ya Bu ya. Mereka tidak lagi membuang kudapan atau jajanan yang diberikan oleh sekolah, kemudian tidak mengeluh ini itu rasanya enak atau tidak. Bahkan terkadang ketika saya itu memberikan jajanan tersebut, mereka ada yang terus terang menolak loh Bu, enggak mau Bu, enggak mau Bu, kan rasanya aneh Bu, begitu Bu. Nah, mental terhadap budaya menghargai makanan ini seharusnya lebih ditingkatkan lagi ya Bu, harusnya lebih baik lagi Bu dari sebelumnya. Oke, tadi harapan sudah disampaikan Bu Lydia. Kalau menurut Bu Lydia, selama ini apa yang Ibu rasakan sampai di skala mana Bu? 1 sampai 10 kondisi yang Ibu alami baik Ibu maupun murid-murid. Kira-kira ada di level berapa Bu? Ya, kalau saya pribadi ya Bu, menurut saya ini karena pengalaman saya juga masih melihat dari perkembangan anak-anak, kalau saya menilai diri saya ya masih kira-kira di skala 6 Bu. Kenapa kok saya di skala 6? Ya karena saya masih belum bisa secara maksimal Bu memberikan arahan yang baik kepada murid-murid saya, kemudian belum optimal menuntun murid untuk memiliki karakter yang baik, terus bagaimana menghargai jerih payah orang lain, terutama menghargai makanan. Karena makanan itu merupakan bentuk syukur kepada Tuhan. Saya juga belum juga konsisten untuk ini Bu apa memposisikan diri saya sebagai posisi kontrol manager di kelas Bu. Baik Bu, sejauh ini Bu Lydia kan merasa belum konsisten Bu ya untuk memposisikan dirinya sebagai manajer. Nah, kira-kira tadi Bu Lydia kan juga menyampaikan bahwa posisi Bu Lydia ada di level ke-6. Menurut Bu Lydia nih, sejauh ini apa usaha yang sudah dilakukan Bu Lydia untuk menaikkan level tersebut Bu? Dan dinaikkan pada level berapa menurut Bu Lydia? Kalau menurut saya ini Bu, di level 8 sampai dengan 9 ya Bu ya. Karena apa namanya masih banyak Bu untuk yang harus ditumbuhkan sama anak-anak. Untuk anak-anak ini karena masih harus ditumbuhkan sifat karakternya Bu ya. Menurut saya ya masih di kisaran 8 saja Bu untuk sampai dengan 9 Bu. Dengan harapan nanti bisa lebih baik lagi Bu. Oke, baik Bu Lydia. Berarti harapan Bu Lydia mengharapkan murid-murid bisa sampai di level paling tidak 8 dan 9 gitu ya Bu ya. G betul Bu. Oke. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Lydia untuk menaikkan level tersebut? Kalau untuk menaikkan itu apa ya Bu ya? Sebentar Bu, saya kok ya. Kalau untuk level itu ya saya perlu berusaha ya Bu untuk terus membimbing anak-anak, kemudian mengingatkan, memotivasi anak-anak Bu untuk mau menghabiskan kudapan atau jajan sehat yang diberikan sekolah. Kemudian saya juga ingin anak-anak itu bersikap positif ya Bu, menghargai. Kemudian saya juga harus menerapkan keyakinan kelas Bu. Saya sebenarnya merencanakan untuk mengadakan parenting orang tua Bu, parenting kelas, untuk mengetahui sebenarnya jajanan sehat itu sangat penting Bu untuk tumbuh kembangnya anak. Kemudian selain itu, saya juga ingin bekerja sama dengan dinas kesehatan Bu, terutama bagian gizi ya. Nanti kemudian mencatat anak-anak yang tidak menghabiskan jajanannya nanti akan saya sampaikan kepada pihak sekolah juga menyampaikan pada saat rapat bersama orang tua ataupun kadang nanti kalau sudah kondisinya sudah semakin
ini saya akan menyampaikan secara langsung kepada orang tua, menghubungi orang tua langsung Bu, seperti itu. Kemudian mengajak anak-anak untuk melihat video Bu terkait dengan pengenalan jajanan sehat atau jajanan tradisional, beserta mungkin saya juga akan dibantu dengan petugas UKS Bu, mengadakan cooking class yang bisa dilakukan sebulan sekali atau mengajak orang tua untuk membuat jajanan sehat. Kemudian mengenalkan makanan tradisional Bu untuk kudapan jajanan anak-anak itu. Juga konsisten saya Bu sebagai posisi kontrol manajer di kelas. Kemudian saya juga harus berusaha untuk terus menerapkan konsisten, komitmen terhadap segitiga restitusi yang saya buat. Juga berkolaborasi Bu dengan wali murid untuk terus memberikan motivasi kepada anak-anak eh, tentang makanan jajanan sehat itu sangat penting Bu, seperti itu Bu Eni. Jadi yang akan dilakukan Bu Lydia adalah membuat keyakinan kelas supaya anak-anak bisa menyepakati bersama dan mereka bisa mematuhinya begitu ya Bu ya. Terus Bu Lydia juga akan meningkatkan posisinya sebagai kontrol seorang manajer dalam menerapkan segitiga restitusi, serta Bu Lydia juga akan berkolaborasi dengan orang tua wali murid terkait dengan perilaku anaknya. Terus juga melakukan kerjasama dengan petugas UKS. Nah, dari beberapa hal yang telah Ibu Lydia sampaikan tadi, kira-kira rencana mana Bu yang paling dekat yang akan Ibu laksanakan begitu? Untuk rencana dekat saya, yaitu tentang ini Bu, keyakinan kelas. Tapi sebenarnya keyakinan kelas itu sudah kita lakukan setiap hari sih Bu sebenarnya. Yang mungkin yang dalam waktu dekat itu konsisten Bu, konsisten saya sebagai posisi kontrol manager di kelas yang itu selalu untuk mengingatkan anak-anak keyakinan sudah kita buat di dalam kelas seperti itu Bu, tentang bagaimana menghargai eh, kerja keras orang lain Bu, jeripaya orang lain Bu, seperti itu. Jadi dalam waktu dekat Bu Lydia akan lebih konsisten ya Bu ya, sebagai seorang manajer di kelas. Kira-kira Bu, kapan rencana Ibu ini akan dilaksanakan? Besokkah, minggu depan, atau mungkin bulan depan Bu? Kalau menurut saya sih mungkin ya lebih cepat lebih baik ya Bu, apalagi kan ini saya sudah berdiskusi sama Bu Heni, meminta pendapatnya, ya kemungkinan segera saya mulai Bu, insya Allah mungkin saya mulai besok pagi Bu, akan saya lakukan setelah berdiskusi pada malam ini. Oke, baik Bu Lydia. Tadi Bu Lydia sudah menyampaikan tentang rencana yang akan Ibu lakukan, terus harapan dari rencana tadi, identifikasi masalah juga sudah Ibu sampaikan. Kira-kira Bu Lydia, apa komitmen dari panjenengan untuk mensukseskan rencana yang Ibu sampaikan tadi dengan posisi Bu Lydia sebagai kontrol tadi? Ya Bu, saya jadi siapa dan yang akan membantu saya untuk menjaga komitmen adalah seluruh warga kelas saya Bu, terutama di kelas 6C. Dan yang dilakukan murid-murid nanti adalah maksudnya saya membuat diri saya juga anak-anak itu nanti berkomitmen terhadap rencana saya Bu. Jadi harapan saya itu yang sudah saya rencanakan akan saya sampaikan kepada anak-anak di kelas 6C Bu. Dan apa yang membantu saya untuk berkomitmen adalah mengingatkan selalu tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati Bu. Baik Bu Lydia, tadi Bu Lydia sudah menyampaikan masalah, kendala, harapan maupun rencana yang akan Ibu laksanakan. Sekarang Bu, kira-kira bagaimana perasaan Bu Lydia setelah kita berbincang-bincang dan berdiskusi hari ini Bu? Perasaan saya alhamdulillah saya sekarang sudah senang Bu, lega, bahagia gitu ya. Apa yang saya rasakan selama ini, unek-unek saya selama ini setidaknya sudah ada solusinya Bu. Ada teman curhat seperti Bu Heni yang bisa meluangkan waktu untuk saya. Alhamdulillah Bu Heni bisa meluangkan waktu mendengarkan curhatan dari saya hari ini. Seperti itu Bu.
dan langkah-langkah apa saja yang akan saya lakukan untuk kedepannya nanti, Bu Eni. Nggih. Ya Bu, benar sekali. Dengan berdiskusi, kita akan memperoleh solusi ya Bu ya, dari beban yang kita pikirkan ya Bu ya, mengenai anak-anak yang kita hadapi di kelas. Mudah-mudahan semua langkah yang tadi Ibu rencanakan bisa dilaksanakan dengan baik. Kira-kira Bu, dari pembicaraan ini, kesimpulan apa sih yang bisa diambil Bu Lydia? Ya, Bu Eni, dari pembicaraan tadi, kesimpulan saya setelah berdiskusi adalah bahwa saya bisa menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi, Bu. Bagaimana sikap saya terhadap anak-anak juga nantinya, bagaimana sikap anak-anak menghargai kerja keras orang lain dalam arti di sini adalah membuat jajanan sehat, Bu. Tidak lagi anak-anak tadi membuang makanan, kemudian kudapan atau jajan sehat. Mereka tetap akan menghargai setiap pemberian orang seperti itu. Dan saya secara pribadi juga akan berusaha, Bu, untuk selalu konsisten sebagai posisi control manager dan menerapkan restitusi di kelas, Ibu. Baik Bu Lydia, alhamdulillah ya Bu Lydia sudah mendapatkan kesimpulan dari apa yang telah kita bicarakan bersama hari ini ya Bu ya. Dan mulai besok Bu Lydia akan berusaha melaksanakan rencana yang tadi Ibu sampaikan. Ingin berkolaborasi dengan wali murid terkait pembiasaan atau karakter anak-anak agar lebih tertib dan baik lagi sehingga mereka bisa menghargai makanan atau kudapan yang disediakan oleh sekolah. Baik Bu Lydia, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Tidak Bu, alhamdulillah tadi sudah cukup saya menyampaikan termasuk saran dari Bu Heni, Bu, sepertinya. Baik Bu, semoga apa yang kita perbincangkan hari ini banyak membawa manfaat dan apa yang direncanakan Bu Lydia bisa terlaksana dengan baik. Amin, amin. Terima kasih ya Bu Heni atas waktunya diberikan kepada saya. Nggih Bu, sama-sama. Saya akhiri dulu untuk perbincangan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, Bu Esti. Berarti yang kedua saya sama Bu Lydia nggih. Nggih. Monggo Bu Lydia. Ini saya tutup apa gimana Pak? Di mute saja Bu. Oh, di mute aja. Nggih. Nah, sampun Bu Esti. Sampun Bu Lydia. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esti. Apa kabar Bu Esti? Waalaikumsalam Bu Lydia. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Lydia? Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Bu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar bisa selalu mendampingi murid kita di sekolah. Amin. Bu Lydia, kapan jenengan Ya, ada waktu longgar? Saya pengen ngobrol, pengen curhat banyak ya Bu. iya tak Bu. Oh gitu. Saya ini Bu, nanti bisa enggak Bu Esti kita ngobrol-ngobrolnya 5 menit lagi? Karena kok kebetulan ini saya masih menyelesaikan tugas ini Bu Esti. Nanti Iya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira di mana ya Bu? Nanti kita bisa ngobrolnya, nggih? mau di perpustakaan atau mau di kafe sekolah Bu? Kalau menurut saya mungkin di kafe saja ya Bu ya, sambil kita nanti bisa ngopi-ngopi, Oh, makan-makan gitu ya Bu ya. nggih, nggih. Oke, saya tunggu di sana nggih Bu Lydia. Oke, sebentar ya Bu ya. Nggih. Hai Bu Lydia, sudah selesai tadi? Tugas. Alhamdulillah sudah selesai Bu Esti. Oh, nggih, alhamdulillah. Ya. Lydia Oh berarti sekarang longgar ya waktunya ya? iya Bu, ini longgar. Kita bisa berbincang-bincang tadi ya Bu ya. Oh iya Bu. Eh tadi kan Bu Esti apa hubungi saya terkait ada masalah ya, kok saya lihat Bu Esti ini kok kayaknya lagi suram, sedih tuh kenapa sih Bu Esti? Saya Dari pengen tadi kok. curhat Bu tentang masalah saya sama murid-murid itu loh Bu.
Oh gitu. Berarti kebetulan kan sekarang jadwal saya longgar, Bu. Nah, kira-kira tujuan obrolan kita hari ini apa ya, Bu Esti? Apa sih yang ingin Bu Esti bicarakan sama saya? Kok kelihatannya serius, terus Bu Esti kayaknya sedih, kayak gimana gitu, Bu, rasanya, Bu? Mhm. Ini loh Bu, murid-murid saya itu loh kalau makan siang, itu jarang banget dihabiskan. Mereka itu lebih suka jajan di kantin daripada menghabiskan makan siang yang sudah disediakan sekolahan. Padahal kan kalau menurut saya, murid saya itu kan kelas 5 Bu Lid. Nah, jarak antara istirahat sama jadwal isoma ini kan jauh ya. Jadi mereka tuh lapar-laparnya sebetulnya. Tapi ya itu makan siangnya itu nggak pernah dihabiskan. Kadang bahkan ada yang nggak dimakan. Mereka tuh lebih memilih jajan di kantin daripada menghabiskan dulu makanannya mereka. Gitu loh Bu, saya tuh pusing. Padahal saya tuh udah berusaha loh Bu, memanggil berapa anak, terus saya beri pengertian ke mereka, tapi kok ya ada aja yang mereka tuh nggak menghabiskan makan siangnya, gitu Bu. Saya tuh pingin anak-anak itu eh, makan siang dulu lah, dihabiskan dulu gitu Bu. Baru nanti kalau masih lapar, silahkan jajan lagi gitu Bu Lydia. Hmm. Oh gitu masalahnya Bu. Jadi yang Bu Esti hadapi yang kelihatannya surem dari tadi itu Bu Esti itu sedih itu berarti Bu Esti ini sedang menghadapi di kelasnya bahwa anak-anaknya Bu Esti ini tidak menghabiskan makan siang mereka ya Bu. Bu Esti itu ingin apa ya, anak-anak itu mau menghabiskan makan siang sebelum jajan. Begitukah Bu? Iya, Bu. Kan itu bentuk salah satu kita menghargai makanan, menghargai si pembuat makanan gitu loh, Bu. Biar ndak mubazir juga, Bu. Oh, baik, Bu. Kalau begitu, apa sih yang Bu Esti harapkan dari perbincangan kita hari ini? Saya pengen cari solusi loh, Bu. Gimana ya enaknya itu murid saya itu diapakan gitu. Biar anak-anak itu mau menghabiskan makanannya, mau menghargai makanan yang sudah disediakan buat mereka gitu loh, Bu. Masa tiap hari itu selalu ada sisa makanan yang nggak dihabiskan, Bu? Oh, kok iya ya, Bu ya. Terus kira-kira, Bu, kalau boleh tahu ya, penyebabnya di kelas Bu Esti itu apa ya, Bu? Kok banyak anak yang lebih suka jajan daripada menghabiskan makan siangnya, Bu, kalau boleh tahu? Mungkin kalau menurut saya ya Bu ya, yang dari saya amati, kemudian dari hasil saya tanya ke anak-anak Bu. Yang pertama itu kan mereka kalau di kantin itu kan ada beraneka macam jajan sesuai dengan kemauan mereka, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak itu Bu sukanya lebih suka makan makanan yang cepat saji itu loh Bu. Padahal kan kalau melihat makan siang kita itu udah mencukupi 4 sehat 5 sempurna loh, Bu. Sudah ada takarannya, sudah ada proporsinya, porsinya, sudah ada nasi, lauk, lengkap bahkan kalau menurut saya itu. Untuk anak kelas 5 itu cukup loh itu sebetulnya. Lah ya itu mereka itu lebih milih jajan di kantin itu loh, Bu. Ih, gemes saya. Gitu ya, Bu ya, sampai Bu Esti sampai gemes itu sama anaknya. Lah Iya. gimana? Gitu, Bu. Padahal saya Paling udah bolak-balik loh, Bu. Beritahu, udah saya hmm. tanya, ini tetap aja mereka seperti itu. Gimana loh, Bu Lid? Iya, betul, Bu. Oh iya, Bu Esti. Tadi waktu kan disampaikan seperti itu ya, Bu. Menurut Bu Esti dari level 1 sampai 10 tuh ya, Bu. Posisi mana sih, Bu, sekarang untuk mencapai tujuannya Bu Esti ingin mengajak anak-anak itu makan jajanan sehat supaya makanan itu tidak mubazir, kemudian anak-anak itu tidak milih-milih makanan lagi. Kira-kira level mana, Bu, dari 1 sampai 10 untuk mencapai tujuannya Bu Esti tadi itu? Paling masih antara 5-6-an, Bu. Soalnya hanya beberapa anak itu, Bu, yang baru benar-benar mau menghargai makanannya itu. Tanpa mereka bolak-balik saya omeli gitu tuh loh, Bu Lid.
Ada Mhm. sih beberapa yang habis, tapi ya gitu, masa ya diceramahi dulu kan juga ndak mungkin, gitu. Kan pinginnya itu kesadaran anak-anak sendiri, Bu. Nah, Jadi iya iya. anak-anak itu menghargai makanan dengan sendirinya tanpa kita harus, terus saja beritahu mereka, itu sih Bu Lydia. Iya iya iya, bener ya, Bu, ya. Baik, Bu, selama ini, Bu, Bu Esti tadi menyampaikan level 5 sampai 6 ya, karena, apa namanya, Bu Esti masih merasa bahwa anak-anak tuh kurang menghargai makanannya serta pembiasaannya ya, Bu, ya. Selama ini ada nggak, atau apakah ada atau tidak ya, terkait dengan hambatan sih, Bu, yang Ibu Esti rasakan untuk mencapai tujuan itu kira-kira apa, Bu? Ada nggak hambatannya, Bu? Kalau menurut saya ya, Bu, ya, hambatannya yang terbesar itu kurang dukungan orang tua itu loh, Bu. Ya Mmm. gimana ya, anak-anak itu memang sangunya juga banyak. Selain itu kan pembiasaan mereka untuk makan makanan tradisional, makanan rumahan, itu masih kecil sekali, Bu. Mungkin ya Mhm. karena kesibukannya orang tua nggih, Bu, nggih. Jadi Iya. mereka itu biasa, dimasakkan untuk sesuatu yang cepat saji gitu tuh loh, Bu, gitu. Mhm. Jadi untuk sayur-sayur itu anak-anak kadang masih pilih-pilih, kadang ada yang nggak mau, gitu, Bu. Itu Oke. sih kalau menurut saya. Mhm. Gitu ya, Bu Esti ya. Wah, Mhm. seru ini ya, pembahasannya ini seru ini, Bu Esti. Nah, kira-kira Bu, rencana apa yang akan Ibu Esti lakukan supaya anak-anak tadi mau menghabiskan makan siangnya, Bu? Padahal kan tadi yang Bu Esti sampaikan itu kan sayur semuanya sudah lengkap, artinya gizi kan sudah ada ya, Bu, ya. Nah, Mhm. kira-kira Bu, rencana apa yang akan Bu Esti lakukan supaya anak-anak ini nanti mau Bu menghabiskan makan siangnya? Saya punya beberapa rencana ya, Bu Lydia. Yang pertama mungkin ini, saya akan menghubungi penanggung jawabnya makan siang itu loh, Bu. Coba sih nanti saya ngobrol terus beri masukan ke penanggung jawabnya. Kira-kira kalau makanannya anak-anak itu dibentuk-bentuk gitu itu, atau pakai warna yang menarik gitu itu, kira-kira anak-anak tertarik enggak sih? Itu menumbuhkan minat mereka untuk makan apa enggak? Itu Bu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin, rasanya itu loh Bu, kan lidahnya anak-anak sekarang nggih, mungkin rasanya yang macam-macam, nggak monoton itu-itu saja, mungkin ada inovasinya gitu itu Bu, untuk makanan anak-anak. Kemudian mungkin saya juga mau pinginnya ngundang orang tua Bu Lid, untuk ngadakan parenting untuk orang tua. Sehingga di parenting itu saya mungkin bisa datengin ahli gizi, mungkin atau kalau perlu chef Bu, yang untuk praktek masak. Soalnya kan, untuk yang makan sehat itu kan nggak harus yang mahal ya, Bu, ya. Ya, Tuh kan betul. ada juga yang simpel tapi sehat, terus kemudian ada sayurnya, terutama sayur juga itu, Bu, gitu. Kemudian kalau untuk anak-anak sih, motivasi sih, Bu. Kalau anak-anak ya motivasi atau mungkin saya berencana itu, mendatangkan petugas dari ahli gizi atau puskesmas itu loh, Bu. Sehingga anak-anak itu tahu pentingnya makanan 4 sehat 5 sempurna, terutama masa-masa mereka ini, tumbuh kembangnya mereka ini kan, beranjak remaja ya, Bu, ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangannya itu sangat pengaruh makanan itu, Bu. Itu sih Bu Lydia rencana saya. Wah, menarik banget ya, Bu, ya, luar biasa ini rencananya, Ibu. Nah, nanti Bu Esti itu akan memberikan masukan ke penanggung jawab makan siang ya, Bu, ya, rencananya tadi. Mhm. Kemudian ada mengadakan parenting, bagaimana untuk pentingnya, gizi seimbang, karena anak-anak ini kan masih dalam masa perkembangan dan pertumbuhan. Juga serta mengadakan motivasi bagi murid, begitu ya, Bu Esti, ya? Iya bener, itu Rencananya. sih rencananya, Bu Lid. Oke, baik, Bu. Nah, ini Bu Esti, saya tadi tadi tuh Pak penasaran gitu ya, supaya anak-anak ini mau menghabiskan makan, itu apa yang akan Bu Esti lakukan, Bu? Mungkin pembiasaan menciptakan iklim positif, budaya positif di sekolah itu loh, Bu, untuk menghargai makanan, Bu. Salah satunya kan dengan cara menghabiskan makanan yang udah disediakan, Bu, itu sih.
gitu, Bu. Mhm. Kalau begitu, Bu, kira-kira langkah apa yang bisa Ibu Esti lakukan dalam mengimplementasikan budaya positif, Bu? Budaya positif yang tadi Ibu Esti sampaikan. Mungkin yang pertama, saya bisa buat papan emoji ya, Bu, ya, terkait sama, mungkin perasaannya atau apa gitu tuh, Bu. Kemudian saya juga pingin mengadakan segitiga restitusi itu loh, Bu, untuk Hmm, anak-anak yang masih belum mau menghargai makanan, gitu. gitu, Bu. Berarti Mhm. rencananya langkahnya seperti itu ya, Bu. Nah, kalau boleh saya sampaikan kembali rencananya Bu Esti ke depannya, itu kan antara lain bertemu dengan penanggung jawab makan siang anak-anak, kemudian mengadakan parenting gitu ya, Mhm. dengan orang tua, terus orang tua murid maksudnya seperti itu, terus guna sosialisasi masak ya tadi ya sempat menyampaikan untuk memanggil chef. Wah, itu menarik sekali tuh Bu, pasti anak-anak suka itu Bu. Kemudian mengurangi makanan olahan junk food, rencananya juga akan menumbuhkan motivasi murid agar mau menghabiskan makan siangnya. Di samping itu Bu Esti juga akan mengenalkan pembelajaran sosial emosional dengan membuat papan emoji. Betul Bu seperti itu ya Bu ya tadi ya. Heeh. Termasuk pengenalan budaya positif di kelas. Nah, Bu Esti ini dari langkah-langkah yang akan Bu Esti lakukan, kira-kira yang akan Ibu Esti aplikasikan lebih dulu yang mana ya, Bu? Mungkin untuk mengaplikasikannya yang pertama yang mau saya lakukan dulu itu memotivasi anak-anak, Bu. Itu yang terdekat yang bisa saya lakukan nggih. Motivasi anak-anak, kemudian mendatangkan petugas ahli gizi sehingga anak-anak itu, tahu pentingnya makanan 4 sehat 5 sempurna. Selain itu kan saya bisa menghubungi penanggung jawab makan siang anak-anak, Bu. Oh, gitu. Nah, Bu, tadi sudah disampaikan yang mana dulu terkait sama yang akan dilakukan oleh Bu Esti. Nah, supaya dapat terlaksana rencana itu, siapa saja sih Bu pihak yang akan Bu Esti libatkan, Bu? Yang pertama jelas saya akan konsultasi sama kepala sekolah ya, Bu, ya, penanggung jawabnya sekolahan. Kemudian, mungkin saya akan melibatkan penanggung jawab makan siang anak-anak, kemudian, ahli gizi itu, Bu, saya coba akan berkolaborasi dengan ahli gizi, rekanan dari sekolahan itu, Bu. Oh, baik Bu Esti. Nah, Bu Esti, pada pembicaraan kita hari ini sebenarnya apa sih yang sudah Bu Esti dapatkan, Bu? Pada perbincangan kita di kafe yang sangat ini sangat indah ini, Bu Esti. Eee, Mungkin ini ya, Bu, ada beberapa hal yang harus saya rencanakan untuk agar anak-anak itu mau menghargai makanan, Bu. Itu sih tadi kan, anak-anak mau menghargai makanan, mau menghabiskan makan siang mereka, itu. Sehingga saya harus kerjasama dengan beberapa pihak gitu. Oke. Kira-kira Bu Esti, kapan rencana ini mau dilaksanakan, Bu? Pinginnya secepatnya ya, Bu, ya. Mungkin besok mungkin ya, Bulit, ya, kalau bisa ya. Saya tak konsultasi dulu dengan kepala sekolah, mungkin setelahnya menghubungi penanggung jawab makan siang, baru nanti kalau untuk dengan puskesmas, dengan chef, atau dan yang lainnya itu mulai minggu depan, Bu. Soalnya kan harus buat jadwal dulu, Bu. Iya, betul Bu. Baik Bu Esti, saya kok sangat antusias sekali ya untuk pembicaraan kita hari ini. Bahkan saya juga ingin tahu Bu nanti hasilnya bagaimana. Nah, kita tadi kan sudah berbincang-bincang Bu tentang masalahnya Bu Esti. Dan juga berharap bincang-bincang kali ini kan akan ada hasilnya nanti ya Bu ya dicapai. Oke oke. Bu Esti, kira-kira masih ada lagi tidak yang mau ingin disampaikan Bu? Enggak sih, Bu, saya jadi lega aja kalau ketemu Bu Lydia. Oh gitu. Setidaknya unek-unek saya itu ada yang mendengarkan. Gitu. Bagaimana perasaannya Bu Esti hari ini Seneng, setelah berbincang-bincang? lega, soalnya Hmm, beban yang selama ini menumpuk kan bisa dicurhatkan gitu, Bu. ya, Bisa oke. cari solusi bersama gitu.
Oke. Baik Bu Esti, karena tidak ada lagi yang kita bicarakan lagi, kita akhiri dulu ya Bu ya pertemuan hari ini dan kita sambung lagi nanti minggu depan setelah ada hasil dari yang sudah dicapai oleh Bu Esti. Bagaimana Bu Esti? Nggih, terima kasih Bu Lydia. Baik Matur Bu Esti. nuwun. Terima kasih sama-sama Bu Esti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang saya sama Bu Heni, nggih Bu Heni. Nggih. Sudah siap Bu Heni? Siap Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Heni, selamat malam. Waalaikumsalam Bu Esti, selamat malam. Gimana kabarnya Bu Heni malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Esti gimana, sehat? Alhamdulillah, tetap semangat ya Bu ya. Semangat. Bu Heni kemarin katanya Bu Heni mau membahas sesuatu dengan saya Bu. Kira-kira apa Bu yang mau kita bicarakan Bu hari ini? Nggih Bu Esti, ini loh saya ingin membahas murid saya Bu. Masalah di kelas saya itu loh Bu, anak-anak itu loh paling suka bawa jajanan yang kurang sehat gitu Bu, snack-snack yang kurang sehat itu loh Bu. Sehingga saya itu rasanya sebagai guru sangat mengkhawatirkan kondisi kesehatan mereka Bu, apalagi berkaitan dengan tumbuh kembang anak-anak Bu. Oh, pantesan beberapa hari ini kok Bu Heni suntuk. Berarti Bu Heni beberapa hari ini khawatir ya karena anak-anak membawa makanan yang kurang sehat gitu ya Bu ya. Sehingga Bu Heni khawatir anak-anak tumbuh kembangnya terganggu gitu nggih Bu nggih karena mereka sering makan makanan yang kurang sehat gitu nggih Bu Heni nggih. Nggih Bu, benar. Saya ingin sekali anak-anak di kelas saya itu mau mengenal dan mengkonsumsi makanan yang sehat, baik ketika di rumah maupun mereka di sekolah, begitu Bu. Oh, nggih baik Bu. Kalau begitu apa yang Bu Heni harapkan dari perbincangan kita hari ini Bu? Nggih Bu Esti, dengan perbincangan hari ini saya mengharapkan saya ini bisa memperoleh solusi Bu dari masalah-masalah yang saya hadapi di kelas, yaitu tentang mengenalkan makanan sehat ini loh Bu, buat anak-anak gimana gitu caranya Bu. Oh, nggih. Berarti tujuannya kita berbincang ini salah satunya untuk memperoleh solusi ya Bu ya. Gimana biar anak-anak itu membawa bekal makanan sehat gitu nggih Bu Heni nggih? Nggih, benar Bu Esti. Nah, Bu Heni saya mau tanya ini, kalau menurut Bu Heni indikator makanan sehat itu apa ya Bu? Kalau menurut saya, makanan sehat itu adalah makanan yang tidak mengandung MSG, tidak mengandung pewarna buatan yang berbahaya, dan ini Bu, satu lagi tidak mengandung pengawet Bu. Itu kalau menurut saya Bu, indikator makanan sehat itu. Baik, kalau gitu menurut Bu Heni ada beberapa indikator nggih makanan yang sehat. Yang pertama tidak mengandung MSG, pewarna buatan yang berbahaya, sama tidak mengandung pengawet. Gitu nggih Bu nggih? Nggih, benar sekali Bu Esti. Nggih. Bu Heni, kira-kira apa sih yang menyebabkan murid-murid di kelasnya Bu Heni itu banyak yang bawa makanan yang kurang sehat Bu? Nggih, kalau menurut saya ini Bu, orang tua itu kadang-kadang terlalu menuruti apa yang diinginkan anak-anak Bu. Juga mungkin kalau saya mengira ini pengetahuan orang tua terhadap pentingnya makanan sehat itu sangat kurang, sehingga ketika membawakan bekal ini menurut saya makan yang dibawakan ini kurang baik ya Bu ya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Begitu Bu Esti. Oh, gitu ya. Bu Heni, kira-kira apa ya yang bisa Bu Heni lakukan sebagai gurunya anak-anak di sekolah ya Bu ya? Agar Mhm. anak-anak ini mau bawa bekal, terus makan makanan sehat Bu? Nggih, rencana saya Bu, saya ingin mengadakan parenting Bu untuk orang tua, supaya membekali orang tua ini pengetahuan tentang pentingnya makanan sehat untuk tumbuh kembang anak-anak. Terus saya juga merencanakan ini Bu, saya ingin membuat jadwal
anak-anak membawa makanan sehat, Bu, setiap hari Sabtu. Kenapa setiap hari Sabtu? Karena kan rata-rata orang tua di tempat kami kan bekerja, Bu, tapi kalau hari Sabtu kan libur. Jadi orang tua ini berkesempatan untuk menyediakan makanan yang sehat buat anak-anak. Rencananya itu, Bu. Juga ini, Bu, saya juga merencanakan anak-anak untuk mengajak mereka untuk menonton video, Bu. Jadi apa saja sih makanan sehat itu? Nah, dari menonton video itu juga saya mengharapkan nanti ada penjelasan dari UKS, petugas UKS tentang ciri-ciri makanan sehat dan kegunaannya bagi anak-anak itu seperti apa. Cuma penjelasannya juga secara sederhana ya Bu ya, untuk disesuaikan dengan anak-anak PAUD. Juga ini Bu, anak-anak juga perlu saya kenalkan dengan makanan tradisional itu Bu, yang anak-anak kadang-kadang masih jarang dikenalkan oleh orang tuanya. Itu Bu mungkin yang akan saya rencanakan. Selain itu juga saya ingin mengimplementasikan Bu tentang pembelajaran sosial emosional Bu, dalam menciptakan iklim budaya positif kepada anak-anak untuk mengenal makanan sehat untuk perkembangan dan kesehatan mereka Bu. Itu Bu mungkin. Wah, rencananya Bu Heni sudah banyak dan tertata ya Bu ya. Coba ya Bu, yang pertama tadi ada Bu Heni mau mengadakan parenting orang tua, gitu nggih, biar orang tua itu mengetahui apa sih manfaatnya makanan sehat ini untuk tumbuh kembangnya anak-anak, gitu nggih. Kemudian Bu Heni juga rencananya mau buat jadwal setiap Sabtu anak-anak ini wajib membawa makanan sehat gitu ya Bu ya. Kemudian anak-anak itu dibiasakan melihat video tentang pengenalan makanan sehat, serta ada penjelasan dari petugas UKS, ngoten nggih. Terus tadi saya juga tertarik loh, anak-anak mengadakan cooking class ya, waduh seneng ini Bu anak-anak membuat makanan sendiri. Jadi mereka buat makanan sendiri, kemudian dimakan sendiri gitu ya Bu Heni ya, rencananya nggih. Terus tadi ada pengenalan makanan tradisional untuk kudapan anak-anak setiap pagi ya Bu ya. Serta mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dengan menciptakan iklim positif ya Bu ya. Biar anak-anak terbiasa makan sehat. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih, benar begitu Bu Esti. Oh, wah itu rencananya sudah tertata rapi loh Bu. Nah, kira-kira Bu Heni, saya kok penasaran, langkah apa yang kira-kira Bu Heni lakukan untuk mengimplementasikan dalam pembelajaran budaya positif tadi tuh Bu? Nggih Bu, untuk mengimplementasikannya, saya akan membuat papan emoji Bu, dan mengadakan restitusi untuk mengetahui terhadap anak-anak yang belum mau untuk mengenal dan mengkonsumsi makanan sehat tadi. Itu Bu rencana saya Bu untuk anak-anak. Oh gitu, oke. Berarti tadi Bu Heni sudah ini ya sudah menyiapkan nggih. Nggih. Bu Heni, selain langkah-langkah itu, Bu Heni kira-kira adakah yang rencana Bu Heni untuk pembiasaan anak-anak makanan sehat Bu? Nggih Bu, rencananya ini Bu mengenalkan melalui kudapan itu Bu. Jadi di sekolah kami kan setiap pagi anak-anak itu melaksanakan happy morning. Happy morning itu anak-anak diajak bernyanyi, bergembira, terus melakukan senam pagi. Nah, di situ adalah momen yang penting ya Bu ya. Ketika anak-anak sudah melakukan banyak gerakan, mereka akan mulai merasa lapar ya Bu ya. Jadi di situ nanti saya akan memberikan kudapan pagi hari sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi di situ merupakan momen yang tepat Bu menurut saya Bu. Jadi anak-anak biar muncul rasa laparnya dan mau makan kudapan yang kami sediakan begitu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Berarti untuk pembiasaan makanan sehat salah satunya cari momen yang tepat gitu nggih Bu nggih. Di saat anak-anak itu lapar, mereka akan lebih apa, yes makan gitu ya Bu ya? Nggih. Kalau untuk kudapan itu Bu,
Gimana caranya Bu Heni mengenalkan? Soalnya kan nggak semua anak ya Bu ya, mengenal kudapan terutama makanan tradisional Bu. Nggih. Nah, itu gimana Bu, rencananya yang akan Bu Heni lakukan Bu? Nggih Bu, rencananya kudapan ini akan kami sajikan kepada anak-anak dengan bentuk yang menarik Bu, dan bervariasi setiap hari. Jadi, biasanya itu dengan dibentuk karakter-karakter gitu Bu, yang dikenal anak-anak. Jadi misalnya dibentuk kuenya ada gambar Mickey Mouse-nya, ada gambar, karakter-karakter yang lain yang dikenal anak-anak itu kayaknya anak-anak lebih tertarik Bu. Jadi mereka itu, seneng gitu loh Bu melihat, kudapan yang sangat menarik tampilannya tadi. Juga ini Bu, perlu variasi setiap hari, kudapannya, jadwalnya kita sesuaikan dan kita susun Bu sedemikian rupa sehingga anak-anak ini tidak merasa bosan dengan, kudapan yang diberikan. Begitu Bu Esti. Oh, nggih. Iya, biasanya anak-anak kalau Mhm. bervariasi, terus karakter yang mereka sukai lahap ya, Bu, ya? Nggih, Mereka benar makannya sekali. ya, Bu, ya? Iya Bu, nggih. Nggih. Mungkin itu salah satu caranya yang akan Bu Heni lakukan nggih, biar Mhm. anak-anak, tertarik dengan, makanan tradisional gitu nggih, Bu, nggih? Nggih, benar Bu. Nah, Bu Heni, kalau, untuk menyediakan kudapan yang berkarakter, bermacam-macam, terus bervariasi dan warna-warni gitu itu, eee, rencananya Bu Heni mau melibatkan siapa saja Bu, yang membantu Bu Heni? Nggih Bu, untuk membantu saya akan melibatkan petugas UKS Bu, karena biasanya petugas UKS kan lebih mengerti ya Bu ya tentang, kadar gizi yang diperlukan anak-anak. Jadi di situ saya akan berusaha menyusun bersama menu-menu kudapan yang akan kami berikan kepada anak-anak, begitu Bu. Oh, nggih. Berarti ada keterlibatan petugas UKS ya, Bu, ya? Nggih, Untuk pembuatan kudapan yang menarik bagi anak-anak, ngoten nggih, Bu Heni nggih? nggih, benar sekali Bu. Nggih. Bu Heni, dari pembicaraan kita tadi nih, apa Mhm. saja ya yang sudah Bu Heni peroleh, Bu? Nggih, baik Bu Esti. Jadi dari pembicaraan kita ini tadi, saya akan membiasakan anak-anak untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, mengenalkan kudapan kepada mereka sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dengan menu yang bervariatif dan juga bentuk yang menarik bagi anak-anak. Dan saya akan bekerja sama dengan pihak UKS untuk membantu saya dalam menyajikan kudapan yang sehat buat anak-anak. Terus juga merencanakan adanya cooking class Bu, anak-anak supaya bisa mengenal makanan-makanan sehat yang berguna bagi perkembangannya. Lalu ini Bu, dalam waktu dekat juga ini Bu, mengenalkan, budaya positif Bu, kepada mereka, supaya mereka untuk terbiasa mengkonsumsi makanan yang menyehatkan, yang berguna bagi tumbuh kembang mereka. Begitu Bu. Oh, nggih. Bu Heni, rencananya kapan ini semua kegiatan-kegiatan ini akan Bu Heni mulai, Bu? Nggih, rencananya minggu depan ya Bu ya, karena kan saya harus masih merencanakan penjadwalannya Bu dengan petugas UKS supaya, lebih tertata gitu Bu dan variatif. Jadi insya Allah minggu depan lah Bu. Oh, nggih. Baik Bu Heni, dari pembicaraan kita tadi nggih, Bu Heni sudah Mhm. menyampaikan tentang permasalahannya yang Bu Heni hadapi tadi nggih, terkait sama Bu Heni pusing pingin ke anak-anak, mengenalkan makanan sehat ke anak-anak, ngoten nggih. Nggih, Kemudian kendala, harapan, serta rencananya apa aja yang akan Bu Heni lakukan nggih, Bu. Nah, nggih Bu. setelah perbincangan ini gimana nih perasaannya Bu Heni nih? Perasaan saya Bu, saya sangat senang Bu, akhirnya saya, mendapatkan solusi ya Bu ya, bagaimana, saya menerapkan dan memberikan pengetahuan kepada anak-anak didik saya mengenai pentingnya makanan yang sehat untuk tumbuh kembang mereka. Jadi di sini saya merasa akhirnya, "Oh iya ya, saya harus
merencanakan seperti ini itu alhamdulillah Bu, dari perbincangan ini saya mendapatkan solusi dan tentang apa yang harus saya lakukan. Begitu Bu Esti. Alhamdulillah. Berarti tujuan dari pembicaraan kita ini berhasil nggih, Bu nggih? Nggih, alhamdulillah Bu Esti. Nggih. Baik Bu Heni, saya sangat antusias sekali, pingin tahu terkait dengan rencana-rencananya Bu Heni yang tadi. Nah, saya pingin kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya, untuk Nggih Bu. tahu hasilnya yang sudah dicapai itu sejauh mana, kemudian rencana-rencana tadi itu ada kendala apa ndak dalam perjalanannya, ngoten Bu. Gimana Bu Heni, setuju kalau kita ngobrol-ngobrol lagi Bu? Setuju sekali Bu Esti, saya sangat sekali loh Bu Esti mau meluangkan waktu untuk hari ini mendengarkan keluh kesah saya, begitu Bu. Alhamdulillah, tetap semangat ya Bu Heni bersama anak-anak. Semoga anak-anak jadi anak-anak yang bermanfaat. Nggih, terima kasih banyak Bu Esti atas waktunya. Nggih. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi nggih Bu Heni nggih. Nggih Bu, terima kasih banyak Bu Esti. Nggih. Matur nuwun Bu Heni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Esti.